Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita. Sekali lagi saya mengulang di Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema perkumpulan rohani yang ideal. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita mendapatkan gambaran tentang kehidupan orang percaya di dalam sebuah perkumpulan, di dalam sebuah persekutuan, itu ditampakkan kepada kita, diberi contoh kepada kita, bagaimana menjadi orang-orang percaya yang ada di dalam sebuah perkumpulan, yang ada di dalam sebuah persekutuan, itu sangat ideal sekali cara hidupnya. Dan inilah contoh yang harus terus kita upayakan, kita kejar, kita usahakan, bisa terjadi dan terwujud di tengah-tengah kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, ada 5 ciri perkumpulan rohani yang ideal yang dicontohkan kepada kita dari jemaat mula-mula di dalam teks firman Tuhan ini. Biasanya teks ini ada dibicarakan di dalam pasal 2. Tapi hari ini saya berbicara dari pasal yang keempat ayat 32 sampai 37. Jadi dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, kita mendapati ada 5 ciri perkumpulan rohani yang ideal sebagai orang yang percaya. Yang pertama adalah di ayatnya yang ke-32. Dikatakan di sana, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi ciri yang pertama yang diberitahukan kepada kita dan dicontohkan kepada kita untuk kita contoh dan teladani dalam perkumpulan orang percaya yang ideal, yang pertama adalah bahwa kita diminta untuk sehati, sejiwa, dan berbagi. Saya singkat dengan SSB. Jadi saya memakai akronim untuk memberi kepada kita cara mengingat secara mudah. Jadi ciri yang harus ada pertama kali kepada kita sebagai perkumpulan orang percaya yang ideal adalah SSB. Apa itu? Sehati, sejiwa, dan berbagi. Pertanyaannya, apakah GKIN Bukit Harapan di Jalan Majen Panjaitan ini sudah memiliki ciri ini? Ciri yang pertama ini.
ciri sehati, ciri sejiwa, ciri berbagi. Maka orang percaya tidak boleh berhenti untuk berupaya mewujudkan yang ideal ini apabila ternyata kita belum memperoleh hasil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Alkitab kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang percaya itu punya target dalam perkumpulannya. Punya target, ada ekspektasi yang diharapkan. Nah, ini yang harus kita gumulkan bersama-sama. Nah, apa yang dimaksudkan dengan sehati? Yang dimaksudkan dengan sehati adalah merasakan ada kesatuan hati. Kalau kita belum merasakan ada kesatuan hati, inilah yang harus kita kejar, yang harus kita perjuangkan. Ada kesamaan pikiran. Ada kesamaan pikiran. Berbeda pendapat itu boleh. Tapi kita harus punya kesepakatan dalam kesatuan, kebersamaan, kesepikiran. Apa itu? Ide, pikiran, dan gagasan. Itu kita jadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan. Sehingga apa yang dimaksudkan dengan kesamaan pikiran itu kita hargai dan hormati. Makanya saya selalu ingatkan di dalam rapat-rapat kita, dan selalu saya ingatkan juga kepada rekan-rekan yang ada di dalam organisasi di mana Pak Adi ada. Saya bilang begini, pendapat di luar rapat itu tidak akan didengar. Kita harus menghargai apa yang kita putuskan bersama. Jadi pendapat di luar daripada rapat, pendapat di luar daripada diskusi bersama, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Kita harus menghargai pikiran yang sudah dipikirkan secara bersama, dan kita mengerjakan itu sebagai satu kesatuan pikiran. Itulah sebabnya ketika kami berhadapan dengan pekerja-pekerja yang pikirannya kadang-kadang tidak cocok dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama, saya bilang, udah didengar saja, tapi itu tidak bisa kita jadikan pegangan. Ya. Maka di dalam sebuah pertemuan-pertemuan organisasi juga demikian. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kesatuan pikiran. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, pikiran kita, keinginan kita untuk dipaksakan bagi semua. Maka Bapak Ibu Saudara, inilah yang dimaksudkan dengan sehati. Ada kesatuan hati, ada kesamaan pikiran di dalam kebersamaan yang kita sepakati, yang kita jadikan sebagai pegangan kita bersama dari berbagai pikiran yang ada. Dan kita menghargai itu sebagai satu pikiran yang memang dihasilkan dari kebersamaan. Ada perasaan satu. Jadi kalau kita merasa bahwa kita tidak punya perasaan satu dengan yang lain, tanyakan apa persoalannya. Sebab persekutuan yang ideal tidak boleh membuat kita justru malah masih ada yang mengganjal dalam hati kita sebagai orang yang percaya. Dan jangan merasa aman-aman saja tanpa itu ada upaya untuk membereskannya. Karena itu akan merusak sendi-sendi dari kesehatian, dari yang disebut dengan sejiwa, dan berbagi apalagi. Itulah sebabnya di dalam kehidupan orang percaya itu tiap-tiap orang punya tingkat pikiran, tingkat pemahaman, tingkat kedewasaan yang tidak sama. Tidak selalu sama. Mengapa? Karena apa? Karena tiap-tiap orang punya cara pandang, punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan karena itu kita belajar untuk bukan hanya dipahami, tapi kita belajar juga untuk memahami. Tapi kita juga bukan hanya belajar, dipahami dan memahami, tapi belajar untuk rendah hati. Sikap yang rendah hati membawa kita untuk bisa tetap sehati, sejiwa, dan apalagi sampai kepada berbagi. Jadi sehati itu dapat diartikan adanya perjumpaan satu dengan yang lain di dalam hati, di dalam pemahaman, dan di dalam visi.
yang sama, yang mau dituju, yang dilakukan secara bersama-sama. Maka pekerjaan yang seperti ini lebih ringan. Pekerjaan seperti ini lebih nyaman. Mengapa? Karena kita sehati, sejiwa dalam kebersamaan kita. Ini saya baru bicara tentang sehati. Nah, sejiwa artinya memiliki jiwa yang sama, roh yang sama, yang menggambarkan sebuah hubungan kebersamaan dalam pandangan hidup, dalam pikiran, dalam visi yang kita tuju, dalam misi yang kita lakukan. Misi itu adalah sebuah tindakan kita, tapi juga dalam mencapai tujuan hidup. Sejiwa juga diartikan sebagai ada kecocokan secara batiniah, sehingga mudah berkomunikasi dan melakukan kerjasama yang harmonis. Nah, kecenderungan orang biasanya dia hanya bisa sehati, bisa sejiwa dengan orang yang cocok menurut karakternya dia. Padahal dalam gereja kita banyak sekali karakter yang tidak sama. Itulah sebabnya pekerjaan yang selalu dihindari oleh orang adalah menjadi seorang gembala sidang. Kenapa? Gembala sidang harus bisa menerima berbagai macam karakter orang. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang diam-diam, ada yang to the point, ada yang langsung tembak di tempat, orang sampai jantungan. Nah, semua ini harus bisa digembalakan oleh seorang gembala. Itulah sebabnya maka Pak Adieli bersyukur kepada Tuhan, dilatih sejak dari awalnya untuk terpanggil menjadi seorang gembala sidang. Sebab kalau tidak mempunyai hati sebagai seorang gembala sidang, bisa-bisa dipecati semua jemaat-jemaatnya satu-satu. Iya kan? Ada yang seperti itu. Mulai tidak taat, lalu dipecat. Sudah, kalau seandainya mau ke gereja, silahkan pergi saja. Kalau seandainya mau ke sana, silahkan pergi sana. Nah, ini kalau model begini, ini bukan gembala. Ada yang sudah ditegur tapi tidak mau juga berubah. Lalu dia bilang begini, sudah kalau tidak berubah mulai minggu depan tidak usah lagi datang ke gereja. Tidak ada gunanya datang. Dikhotbah bolak-balik gak berubah-berubah. Nah, kalau begini model gembalanya, wah bisa buyar jemaatnya. Ya kan? Selama Pak Adi melayani 24 tahun. Ini Pak Adi mulai melayani sejak Maret. Jadi ini ulang tahun pelayanan yang ke-24 tahun. Menghadapi model jemaat, ini Bapak Ibu majelis ini tahu seperti apa. Ya. Tapi Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri hikmat untuk bisa ngayomi semua. Untuk bisa mendampingi dalam proses semua. Begitu. Jadi bagi Pak Adieli, kalau jemaatnya itu bermacam-macam karakternya, ini seni. Bagi saya itu adalah sesuatu hal yang menarik. Mengapa orang ini seperti ini? Kenapa orang ini seperti ini? Nah, kita belajar untuk memahami. Tapi di sisi yang lain, kita juga belajar untuk rendah hati, untuk bisa melihat orang itu dari sisinya. Sehingga kita bisa menolong keadaan mereka. Nah, Bapak Ibu, sejiwa juga dapat diartikan memiliki kecocokan. Jadi karena itu kita belajar sebagai jemaat untuk bisa saling belajar, untuk bisa memahami, mengerti karakter-karakter tiap orang. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau dapat pasangan hidup keras orangnya, lalu Bapak Ibu lembut, itu cocok itu. Kenapa? Yang satu keras, yang satu lembut supaya bisa ngimbangi. Ya. Kalau seandainya satunya cepat bereaksi, yang satunya lambat bereaksi, yang bereaksi cepat itu menyelamatkan yang lambat berespon. Nah, saya sudah dibentuk oleh lingkungan tidak kagetan dengan situasi. Mulai terhadap apa yang terjadi biasanya tenang. Sehingga dipikir orang, Pak Adil ini kok nggak respon ya? Enggak. Karena Alkitab bilang dalam keadaan tenang, kita bisa berdoa. Dalam keadaan tenang, dalam pikiran yang tenang, kita menjadi lebih dapat memilih dan memilah yang tepat untuk kita lakukan. Begitu. Tapi jangan terlalu lelet.
Nah itu. Ada prinsip kalau di Jawa, alon-alon kelakon. Biar lambat yang penting berjalan atau selamat gitu loh. Lah lek suwe habis kita. Ya. Makanya ada orang yang cara bekerjanya pelan tapi pasti. Ada yang cara kerjanya cepat tapi jadinya enggak bisa bagus. Ya. Jadi enggak usah tukaran. Karena apa? Beda orang, gayanya tidak sama. Gitu loh. Gaya tidak sama. Makanya kita kalau di rumah itu dengan karakter yang berbeda-beda, kan kadang seperti itu. Ya, kadang seperti itu. Kadang saya dengan anak kalau di rumah itu, yang satu cepat, yang satu agak lambat. Ya. Karena apa? Karena masing-masing punya karakter. Ya, begitu ya. Anak bapak ibu juga kan begitu. Suami dari ibu juga kan begitu. Istri dari bapak kan begitu. Ya, kadang-kadang itu tidak sama. Ya. Kalau mau yang ideal, yang mau disetting dari awal, pakai remote control. Kalau tensinya naik, turunkan pakai remote control. Nah, tidak ada. Karena tiap orang itu punya kebebasan di dalam hidupnya. Karena itu jemaat mula-mula mereka sehati, sepikir dan berbagi itu apa yang mengontrol mereka? Yang mengontrol mereka adalah pengajaran rasul-rasul dan ketaatan kepada pengajaran dari rasul-rasul. Ini luar biasa. Makanya kalau kita punya Alkitab yang sama, dipandu dari Alkitab yang sama, maka hati kita yang tadinya itu perlu untuk ditoto, jadi totoannya itu dari firman. Jiwanya jadi terganggu, juga begitu. Ya, kita perlu untuk toto jiwa kita. Jiwa itu kan dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, itu mempengaruhi jiwa kita. Ya, mempengaruhi jiwa kita. Nah, sampai kepada tindakan praktis. Berbagi itu adalah proses kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, memberikan sesuatu kepada orang lain, bahwa kita melakukannya sebagai bentuk saya sedang melayani Tuhan. Gitu loh. Saya sedang melayani Tuhan. Jadi enteng gitu loh menjalani hidup. Ya. Jadi jemaat mula-mula ini memiliki ciri yang ideal sekali. Kalau saya cek satu-satu dan kita lakukan pengecekan secara rohani. Caranya mengecek pagi hari ini gampang saja. Saya hanya bertanya, Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini, apakah Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu sehati tidak dengan semua saudara-saudara seiman yang ada di sini? Atau ada yang terganggu hatinya? Atau kurang nyaman hatinya? Nah ini cara ngeceknya gampang. Kalau seandainya orangnya bilang begini, saya Pak Adi. Oke, cepat diobati. Cara mengobatinya apa? Cara mengobatinya, masalah itu kan 3. Yang pertama, masalah dimunculkan dari diri sendiri, maka bereskan secara pribadi. Kalau masalah muncul dari orang lain, maka bereskan dengan orang yang bersangkutan. Kalau masalah muncul dari setan, usir setannya. Begitu. Begitu. Jadi jangan salahkan setan terus gitu. Ya. Jadi ini dalam hidup seperti itu. Ya. Harus diniati dan dengan demikian maka kita bisa hidup sehati dan sejiwa. Kalau ketemu dengan orang Arema, salam satu jiwa. Arema, apakah betul orang Arema yang ditanya salam satu jiwa pasti sejiwa? Belum tentu. Teriakannya sejiwa, tapi dicek dalam kebersamaan. Nah begitu. Ayo saya minta Bapak dan Ibu sekarang coba lihat di sekitar kita. Ada enggak yang belum sehati nih, sejiwa dengan orangnya? Gitu. Ada enggak?
Nah, kalau belum sehati sejiwa, selesai ini hampiri dia. Aku ada perasaan tidak nyaman sama kamu sekarang. Saya mau beres-beres gitu. Mumpung saya masih hidup, kalau saya mati nanti belum beres, masalah nanti. Halo? Adakah jemaat Bukit Harapan yang ada di sini memberi respon? Ini saya khotbah satu loh, baru satu ini. Baru satu. Berbagi. Kalau berbagi itu prinsipnya begini, beri dan lupakan. Itu kalau berbagi. Beri, lupakan. Sebab kalau seandainya satu kali kita dalam keadaan susah, orang itu tidak bantu kita, padahal dia bisa bantu, kita bisa jengkel. Kita ngomong begini, Bien tak tolong, aku pas susahku nggak ditolong. Gitu. Berarti memberinya tidak tulus. Jemaat mula-mula dikatakan mereka berbagi dan tidak ada motif yang lain. Memberi karena tulus hati. Memberi karena rela. Memberi sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan. Saya beritahu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terpaksa memberi persembahan begini, tidak diterima Tuhan. Beri dengan rela. Jangan karena terpaksa. Itu Alkitab bilang. Daripada memberi terus mikir. Orang kalau seandainya memberi sudah mikir, berarti itu hitungan ambek Gusti. Memberi itu dengan rela. Loh, jangankan berbagi dengan Tuhan. Tuhan itu berbagi, kita berbagi dengan Tuhan. Bukan, kita memberi. Kita mempersembahkan. Kita memberi karena Tuhan sudah memberi kepada kita. Sebenarnya semua sumbernya adalah dari Tuhan. Maka saya tanamkan satu prinsip. Kalau kita memberi dengan rela hati, itu jauh diberkati. Pertama, kita sukacita. Ya kan? Betul ya? Betul ya? Makanya, apa saja yang kita lakukan, melayani juga harus dengan rela hati. Amin. Harus dengan sukacita. Jangan karena terpaksa. Jangan terpaksa. Saya melayani selama 24 tahun, tidak pernah dipaksa siapa-siapa. Nah, saya mengerjakannya dengan rela. Saya melakukannya dengan sukacita. Nah, ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Kalau berbagi dengan orang lain, berbagi dengan tetangga, jangan mengharapkan dibalas. Ingat baik-baik. Karena Tuhan itu memberi hidupnya kepada kita, tidak pernah mengharapkan balasan apa-apa dari apa yang sudah Dia berikan. Ini penting. Baru poin pertama Pak Adi, wes kene aku, wes puji Tuhan. Gitu. Kenapa kalau firman Tuhan sudah mengena di hati kita, itu berarti Roh Kudus bekerja. Pak Adil ini kelihatannya firman Tuhannya ditujukan kepada saya. Nggak ada. Saya persiapkan firman Tuhan bukan untuk nembak orang kok. Nggak. Saya siapkan firman Allah buat kita dan buat pengkhotbah juga. Supaya apa? Supaya waktu firman itu berbicara di hati kita, dia memberi sebuah perubahan. Amin. Amin. Yang kedua, teladan ideal. Yang kedua, yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula. Bahwa mereka dengan kuasa yang besar bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Ini contoh yang kedua. Mereka dengan kuasa yang besar bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Apa yang dimaksudkan dengan kuasa yang besar? Ayat 33 yang baru kita baca, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia
yang berlimpah-limpah. Kuasa yang besar itu adalah menunjuk kepada tindakan Roh Kudus yang baru saja dicurahkan kepada mereka, yang mempengaruhi mereka, yang membuat mereka menjadi berani untuk melakukan satu tugas. Apa itu? Dengan menyaksikan kebangkitan Yesus. Maka orang percaya dalam hidupnya, yang kedua, idealnya adalah dia bersaksi dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Setiap saat, setiap waktu di hidupnya, dia gunakan itu untuk menyaksikan tentang Yesus. Alkitab mengatakan bahwa orang percaya itu seperti Alkitab terbuka. Alkitab yang terbuka itu saged diboco, bisa dibaca. Orang lain ketika membacanya tertuntun dengan benar, tertolong secara tepat. Ibaratnya kalau kita sedang membaca maps, kita dihantar di tempat yang tepat. Satu kali kami naik kendaraan, mau cari makan di tempat yang spesial. Tempatnya spesial itu karena hari itu kepengen makan soto. Nah, pengen makan soto. Terus kami cari, lama-lama masuk ke gang, lama-lama tidak ada jalan. Ini salah cari tempat soto ini. Maps yang kita punya loh, yang katanya oleh satelit itu bisa memetakan yang kita cari, itu bisa salah alamat. Tapi Alkitab sing nuntun gak mungkin salah. Jadi perkorone saiki, perkorone adalah tergantung kepada orangnya. Lek wong taat ambek firman Tuhan, taat ambek dawe Gusti, mesti api, nggak mungkin dah. Dan mesti bersemangat di dalam hidup secara rohani, dan mesti menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Kesane tonggo-tonggo iku lho, ambek awake dhewe kaya apa? Api apa ora? Nah itu. Kesannya kita dari orang yang menjadi tetangga kita, api apa enggak kira-kira? Nah, caranya harus ditanya sama orang lain. Bu, Pak, Bu Julius itu orangnya api apa enggak? Gitu. Tanya sama tetangganya. Yang tanya siapa? Ya Pak Dewi. Tanya. Tanya lagi. Mas Rudi api apa orang? Oh baik Pak. Orangnya nyopo. Gitu. Ya itu. Gambarannya bisa dicek dari tetangga kita. Nah, sekarang saya tanya. Ambek saudara seimane dhewe lho. Nah, ya apa? Api apa ora? Ini saya tanya. Kita bisa kadang-kadang bisa sangat baik sama orang lain, tapi sama saudara sendiri, sama rekan sendiri, sama keluarga sendiri ndek api. Lah ya apa carane awake dhewe tadi saksi? Kehilangan kesaksian kuasa. Nah makanya dari Pak Adi itu khotbah nggak mari-mari. Masalahnya apa? Praktek iyo sing perlu. Amin. Amin. Ini yang belum sapaan pagi ini, saling nyapa dulu satu dengan yang lain. Orang-orang lali. Sama anak saya tadi pagi saya dilewati waktu salaman.
Sama papa kamu udah selamat. Jadi sebagai orang percaya, ayo kesaksian itu dimulai dari tengah-tengah kita. Baru beranjak ke lingkungan yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Kuasa kesaksian hidup kita itu menjadi sesuatu yang menarik. Saya itu sharing. Walaupun saya sudah 24 tahun jadi hamba Tuhan. Tapi sering saya belajar juga kepada rekan-rekan pekerja-pekerja sinode yang lain. Kalau kumpul gitu. Waktu kami ibadah Padang bersama dengan seluruh pengurus-pengurus daerah se-Indonesia, saya manfaatkan duduk di mobil itu untuk mendengarkan dia. Ya opo awakmu di pelayanan. Gimana caranya untuk bisa membuat hati daripada masyarakat di lingkungan itu lo bisa jadi tertarik dan kemudian mendukung pelayanan gereja. Apa kerjaannya Bapak Ibu? Kalau jemaatnya nyaksikan, ini kelihatannya pendetoku nggak ada kerjaan ini. Kenapa? Karena setiap malam di tempat ronda itu main catur sambil dijepit telinga, pakai itu jepitannya kain. Kemudian kalau sudah bergelantungan seperti itu ditambah lagi dijepit di rambut gitu loh. Dan itu hampir setiap malam dilakukan. Lah jemaatnya yang sering kadang-kadang lihat itu, wes kulino ngerti, weh iki pendetaku coro pendekatan nih wes ngerti. Jadi mereka gak masalahkan. Bahkan ibadah gereja dipindah jadi sore dari pagi ke sore. Gara-gara apa? Gara-gara hampir setiap minggu di tempatnya dia itu gotong royong. Jadi ngalah gitu. Wes umumkan sama jemaat. Bu, Pak, kita ibadah pindah sore ya. Karena hampir setiap minggu pagi itu selalu ada gotong royong di tempat kita. Dan saya kepengen ikut gotong royongnya. Ya. Terus satu kali ada acara manten. Dan itu harinya adalah hari Minggu. Gereja kursinya dipinjamkan. Lalu ngumumkan ke jemaat. Hari Minggu kita ibadah lesehan ya. Karena tetangga kita pinjam kursi gereja untuk acara manten. Coba kalau majelis gerejanya itu kita. Enggak marah pendetone. Kursi gereja dipakai. Kita malah sekarang ini duduk lesehan untuk ibadah gereja. Sampai gitu. Tapi Bapak dan Ibu, gerejanya sampai hari ini masih eksis. Kenapa? Karena warga masyarakat mendukung kehadiran dari gereja. Nah, makanya Bapak dan Ibu, kesaksian orang percaya itu terlihat dari hidupnya. Menjadi berkat. Ya, menjadi berkat. Dan karena itu, apa saja yang kita perbuat, lakukan. Demi Injil Allah bisa diberitakan. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi saya dapat berkat, bagus juga ini. Mantap juga ini. Makanya kita harus bisa baik kepada lingkungan. Ya, kalau nggak baik kita kepada lingkungan, susah. Kita tidak bisa ada pengawalnya. Maka ada sebuah kata-kata bijak. Jangan bangun pagar, bangunlah dengan mangkok. Apa itu? Orang kadang-kadang untuk aman pasang pagar. Padahal ada pagar yang sangat kuat, yaitu apa? Orang di sekitar kita. Pagar mangkok itu apa? Orangnya murah hati, berbagi, suka memberi. Itu tipenya. Maka pasti orang di sekitar itu akan menjadi pengawal yang sangat aman untuk kita. Saya kan sudah bersaksi di sini.
helm saya sampai di ujung sana, dibawa sama orang yang copet, yang ngambil. Bukan yang copet, yang ngambil. Itu tetangga kok ngerti, iki helmnya Pak Adi. Orang yang bilang gini, iku helmnya Pak Adi kok. Kena. Dibawa. Diam-diam tidak beritahu ke saya lagi katekisasi di bawah. Helm saya yang standar yang harganya kira-kira 300-an itu diambil. Nah, tetangga saya itu bisa mengembalikan diam-diam. Waktu pertemuan RT ngomong ke saya, Pak, kapan hari itu loh helm sampean itu dibawa sama orang. Kok kebetulan saya kok lihat itu. Nah, itu. Sampai helmnya diperhatikan, apalagi tempat tinggal yang ditempati. Mesti diperhatikan. Makanya Bapak Ibu, walaupun kita gembok rumah kita, tapi kalau nggak baik sama tetangga, ya pencuri bisa masuk. Ya kan? Tapi kalau baik sama tetangga, itu orang nggak berani. Itu kenapa diawasi tempat kita? Dianggap sebagai miliknya sendiri. Gitu. Nah Bapak Ibu, khotbah Pak Adi berseri. Ya, khotbah Pak Adi berseri. Jadi 2 pokok dulu. Kalau nanti sudah lulus praktek 2 pokok ini saya lanjutkan. Ya, setuju ya? Ayo, kita mulai untuk menjadi jemaat yang ideal. Apa itu? Kita mulai mempraktekkan SSB. Apa itu SSB? Sehati dengan saudara seiman. Yang kedua apa? S yang kedua, sejiwa. Saya sudah jelaskan tadi. Yang ketiga, berbagi. Ya. Kalau ada yang kekurangan kita tahu, berbagi. Loh kok kelihatan abot ya? Nah ini loh, jemaat yang ideal itu ya gini. Kita praktek gitu loh. Yang kedua, Tuhan minta kita apa? Supaya kita ini memiliki kuasa untuk berbagi kesaksian. Kuasa kesaksian itu dari mana? Dari hidup kita setiap hari. Orang lain bisa baca, orang lain bisa lihat, orang lain tertarik karenanya. Karena kita ini kesaksiannya baik. Ayo. Di mana dimulai kebaikan itu? Di mana? Dimulai dari keluarga kita. Yang kedua, kepada saudara seiman kita. Jangan kita bisa baik kepada orang di luar sana, tapi sama saudara seiman, sama keluarga, nggak baku cocok katanya orang timur. Sonde baku cocok. Tidak cocok satu dengan yang lain. Kita belajar. Kita belajar. Ini jemaat yang ideal ya. Kita belajar. Jemaat yang ideal. Nah, kapan prakteknya? Ayo kita mulai praktek. Mulai sejak kita mendengar firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya yang terakhir. Sebelum saya tutup. Karena berseri ini ya. Jadi sepakat ya. Kalau sudah praktek, khotbah serinya dilanjutkan. Ya, khotbah serinya dilanjutkan. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, Bapak Ibu ada yang tidak setuju enggak dengan ayat firman Tuhan ini? Kalau setuju, ayo, monggo sesarengan kita praktek. Apa prakteknya? Belajar sehati. Ya, yang kedua belajar sejiwa. Tadi saya sudah jelaskan loh. Kalau seandainya kurang jelas sejiwa, sehati, berbagi itu, tolong diputar lagi. Jadi minggu-minggu ini puter. Putar lagi videonya. Supaya praktek. Gitu ya. Nah, siapa yang jadi sasaran praktek? Orang. Orang siapa? Orang dalam rumah. Orang siapa? Orang dalam gereja. Orang siapa? Tetangga kita. Cek orang yang paling tidak menyenangkan bagi kita. Itu orang yang pertama yang kita praktek. Ya, setuju ya?
Loh ya Pak Adio tanya nggak ada jawaban dia. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Supaya firman Tuhan itu hidup. Ya, supaya firman Tuhan hidup. Kak Yosef, aman ya video kita ya? Nah, aman. Jadi minggu pagi kalau nanti saya tanya, ternyata belum praktek sama sekali, maka khotbah saya ulang lagi. Khotbahnya sama. Ya, setuju ya? Sebab kalau seandainya saya lanjutkan lagi malah tambah abot. Wakeh malah PR. Jadi kita kalau belum praktek berarti dibaleni mana. Ya. Setuju ya Pak Rudi? Setuju. Enak gak sama Pak Adi? Gak repot-repot. Lek Gusti itu kepengen apa? Kepengen bukan hanya jadi pendengar, tapi pelaku firman. Nah gitu. Sekarang Pak lihat, khotbah-khotbah saya loh. Wis wakeh di YouTube. Nah sekarang kita harus evaluasi lagi. Apa yang kita khotbahkan. Ya saya juga, istri saya mendengar ini. Nanti saya juga prakteknya di keluarga. Pak Simon kita akhiri ya. Nah, enak ya. Kita doa sekarang, kita doa. Ya, kita doa.